Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya, Angga Wiguna Saputra, dan saya ucapkan selamat bergabung untuk kalian yang baru menemukan channel JTech ID. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, kalian harus bantu tekan tombol subscribe-nya karena di channel ini juga akan banyak giveaway-nya. Seperti di pekan lalu kita sudah meng-giveaway-kan sebuah VGA card, dan juga untuk kalian yang mungkin belum beruntung, kalian juga bisa ikuti giveaway lainnya karena di bulan berikutnya ataupun di bulan-bulan yang akan datang, JTech ID akan juga melakukan giveaway. Nah, giveaway-nya apa? Akan bervariatif sekali. Ada VGA card, ada mungkin PC gaming, jadi kalian jangan ragu, langsung saja bantu tekan tombol subscribe-nya, dan tentunya untuk mendukung channel JTech ID bisa semakin berkembang lagi dan memberikan konten yang menarik untuk kalian ya. Oke, jadi di video kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga. Jadi JTech ID sudah bisa sampai sejauh ini ya, mungkin saat video ini publish sekitar 16.000 atau mau 17.000 subscriber, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Kami meminta dukungan dan doa dari kalian juga ya. Dan nggak perlu berlama-lama, ini adalah PC rakitan yang mana di sini adalah pemiliknya subscriber JTech ID yang domisilinya di daerah Sumatera ya. Jadi waktu itu Bang Lutfi kalau nggak salah namanya DM ke IG untuk minta dibantu merakitkan PC. PC-nya digunakan untuk kegiatan editing dan juga untuk gaming dan juga ingin streaming seperti sekelas streaming PES 2021, GTA 5 ataupun yang ya kekinian lah, gamenya nggak yang terlalu berat-berat banget. Tapi sih game PES 2021 udah lumayan cukup berat ya. Dan nggak perlu berlama-lama, ini dia PC Bang V dari Sumatera. It's not a game, it's a rich thing. Oke, PC Bang Lutfi kali ini dirakit karena memang harga VGA nggak turun-turun gitu ya. Jadi tadinya sih
pengen nunggu sampai harganya turun, tapi ternyata harga PGA nggak turun-turun. Yang katanya banyak juga infonya harga PGA turun, tapi saya cek juga nggak turun-turun harganya. Untuk kelas low sampai middle itu harganya masih dibilang sama lah ya. Untuk kelas-kelas dari seperti 1050 Ti, GTX 1650, 1650 Super, 1660 itu masih sama harganya. Jadi ya nggak tahu lah. Mungkin ada penurunan untuk kelas yang high gitu ya, untuk RTX misalkan mungkin ada, cuman itu juga nggak terlalu banyak. Jadi ya udahlah, daripada lama-lama, karena memang Bang Lutfi ini memang membutuhkan untuk merakit PC sekarang-sekarang, jadi kita merakit PC sekarang saat PGA-nya juga belum turun harganya ya. Jadi untuk pertama komponennya ini kita gunakan prosesor dari Intel, yaitu prosesor Intel Core i3 10105F, dimana ini tuh ada versi refreshnya gitu kan dari Core i3 Gen 10. Jadi sedikit ada perbedaan, untuk base clocknya lebih kencang sedikit, tapi sebetulnya performanya nggak jauh, masih 11-12 saat di kakak lah. Harganya juga sebetulnya nggak terlalu jauh, jadi saya bisa menyarankan kalau misalkan bisa kalian dapatkan di harga yang mirip, kalian bisa ambil dulu 10105F nya. Tapi kalau misalkan harganya terlampau jauh, ambil aja 10100F nya. It's okay, masih nggak ada masalah. Dan untuk motherboardnya kita gunakan masih H410, jadi kita nggak gunain H510. Jadi kalau mau yang sekalian bisa upgradable, saya saranin sih kalian bisa pakai yang B560M nya. Jadi kalau misalkan mau upgradable ya B560M nya. Tapi kalau misalkan masih ya cuman untuk nggak ada rencana upgrade gitu, cukup ini aja ya, H410 cukup, karena harganya juga lumayan ada perbedaannya. Kalau misalkan kalian mau ambil H510, selisihnya lumayan lah, ada sekitar 100 atau 200. Jadi di sini saya gunakan dari MSI lagi ya, karena memang MSI ini cukup oke juga, dan ini ada slot M.2 nya. Jadi kalau kalian mau pasangkan SSD M.2 itu kalian bisa. Nah, di sini tadinya kita mau ambil merek Asus, tapi waktu kemarin itu nggak dapet, dan banyak juga yang lagi bundling juga, dan ya agak susah barangnya, jadi kita dapetnya MSI. Tapi ini merek yang cukup oke ya, MSI, Asus, Gigabyte dan lain-lain masih oke lah, masih kategori yang bagus. Nah, lalu di sini untuk RAM-nya kita gunakan RAM yang terlalu overkill mungkin ya. Kita gunakan RAM dari Apacer Panther 2x8GB dengan frekuensi 3200 MHz. Nah, ini kenapa saya bilang terlalu overkill, karena memang untuk di i3 ini tidak semaksimal itu dibacanya ya, hanya di 2666 MHz. Tapi ini nggak jadi masalah, karena untuk Bang Lutfi sendiri kedepannya barangkali nanti mau upgrade, misalkan ternyata tiba-tiba mau ganti ke AMD, atau misalkan memang mau dipakai di PC yang lain untuk Bang Lutfi gitu, yang AMD-nya ataupun yang nanti Intel yang generasi ke-11 misalkan, itu masih oke aja terbaca. Jadi ini keluas aja cukup oke ya, 3200 MHz. Jadi nggak ada kata mubazir lah. Kalau misalkan harga RAM itu harganya mirip-mirip, it's okay aja. Tapi kalau kalian mau beli yang lebih murah, mungkin kalian masih bisa pilih merek-merek yang lain ya. Mungkin kayak di rakitan PC sebelumnya kita pakai yang frekuensinya 2666 MHz ya, memang harganya ada selisih cukup murah lah ya, sekitar 100 ribuan mungkin yang lebih murah, atau berapa ya saya lupa lah. Nah, lalu di sini juga kita gunakan untuk storage-nya dua tipe penyimpanan, yang mana kita menggunakan SSD dan juga hard disk. Nah, untuk SSD-nya di sini kita gunakan SSD yang nggak mau abal-abal. Jadi Bang Lutfi karena memang jauh juga dari Sumatera, nggak mau ada masalah dan lain sebagainya, pengennya udah cukup terkenal, dan kita pilih juga dari Apacer untuk SSD-nya ya, dari Apacer Panther 120GB, dan ini udah cukup oke, udah cukup lama juga merek Apacer, jadi sama dengan RAM-nya ya, satu merek juga Apacer Panther 120GB. Nah, untuk Apacer ini sebetulnya ada juga yang 128, 240, 256 dan lain sebagainya, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah, dan untuk penyimpanan kedua kita menggunakan hard disk berkapasitas 500GB ya dari Seagate Barracuda, dan ini kondisinya oke ya, dan tercover juga garansi dari distributornya sekitar 1 tahun ya, jadi ya masih oke lah. Tapi kalau kalian mau lebih oke lagi, kalian mungkin bisa ambil yang 1TB yang baru garansi resmi ya, lebih oke gitu, tapi harganya juga lebih oke, it's oke lah. Nah, dan di sini kita pakai PGA yang memang saat ini lagi mahal,
tapi masih cocok atau masih cukup digunakan untuk gaming atau casual gaming atau untuk kebutuhan streaming gaming dari Bang Lutfi sendiri. Nah, kita gunakan dari Asus yaitu GTX 1050 Ti Cerberus, yang mana di sini ada backplate-nya menambah kesan ganteng dan juga estetika saat dipasangkan ya. Dan merek ini juga kalian udah tahu lah, bukan yang abal-abal, dan memang untuk harga dari PGA ini sedikit lebih mahal dibanding merek-merek lain. Jadi kalau kalian mau ambil yang lebih murah, kalian bisa ambil merek-merek yang lain seperti mungkin Colorful, itu juga udah cukup oke. Tapi sekali lagi karena Bang Lutfi juga ya pengen yang bagus juga lah ya, kita pakai Asus untuk kali ini ya. Nah, lalu untuk power supply-nya, kita untuk mensuplai daya kali ini kita menggunakan power supply Jet Power 500 yang mana dulu juga pernah saya review, dan ternyata untuk Jet Power 500 ini udah cukup oke. Udah beberapa kali saya coba di rakitan PC, cukup bagus ya, dan makanya sekarang kita pakai lagi Jet Power 500. Jet Power 500 ini juga bisa sanggup misalkan untuk kalian yang pengen upgrade lagi untuk PGA card-nya yang lebih kenceng seperti GTX 1650 Super atau GTX 1660 untuk power supply ini masih bisa mensuplai untuk PGA tersebut. Jadi masih oke lah ya untuk si power supply ini. Dan untuk casingnya sendiri, untuk casingnya kita pakai dari Furion Crusade ya. Jadi asalnya itu Bang Lutfi itu pengen mirip dengan rakitan PC yang pakai Furion Herpo ya. Kalau kalian pernah nonton, nah itu casingnya seperti itu. Cuman di sini kita pakai Crusade karena kenapa? Di sini menurut saya ada kelebihan tersendiri dari Crusade sendiri, di mana di sini permintaan dari Bang Lutfi juga pengen ada RGB strip yang simple. Di sini di Crusade juga ada ya LED strip yang simple sekali, dan itu tuh bisa dirubah-rubah warnanya sesuai dengan kehendak kalian ya. Ada beberapa mode juga, dan yang lebih bagusnya lagi di sini ada celah, yang mana celah di sini ada mesh-nya sedikit, itu untuk memperlancar airflow PC kalian. Jadi PC ini dengan tampilan yang LED di depan, ada motif karbonnya juga, dan juga ada mesh sehingga membuat airflow dari PC ini cukup bagus sekali ya untuk airflow-nya dari casing ini. Dan casing ini juga kelihatan cukup ganteng, cukup kokoh, dan cukup menawan, nggak terlalu ramai juga, cukup simple. Dan juga kita tambahkan lagi satu fan RGB di bagian belakang dari Olsey Halo ya, ring halo, yang mana di sini untuk mengimbangi dari desain LED strip yang ada di depan casing ini. Jadi kelihatan lah untuk temanya itu jadi kelihatan lebih selaras aja. Dan di depan ini kita pakaikan fan atau 3 fan casing yang standar aja, bukan yang LED atau bukan yang berwarna-warna, karena udah ada warna di depan casingnya. Jadi cukup oke lah, menghemat budget juga, nggak perlu beli casing yang RGB lagi, tapi juga bisa udah manis. Tapi kalau mau pakai yang RGB lebih mantap lagi. Tapi untuk ngepres budget bisa cukup seperti ini saja ya. Dan dari casing ini sebetulnya udah ada VSU cover, tapi VSU covernya tidak full ya. Jadi di bagian tengahnya ini kosong, dan ini tuh sebetulnya akan lebih banyak orang yang berpandangan suka atau tidak suka, pasti akan bervariasi ya, tergantung preferensi masing-masing. Cuman untuk keunikannya mungkin jadi dari di sini ada lubang ini untuk mengembuskan juga udara panas yang di sini nggak terlalu istilahnya nggak terlalu terperangkap gitu, jadi bisa langsung keluar ya. Mungkin seperti itu juga bisa. Tapi kalau buat kalian yang suka dengan full PSU cover, mungkin di casing ini kalian tidak bisa mendapatkan hal tersebut ya. Jadi itu kembali lagi ke preferensi masing-masing kalian. Dan hampir ketinggalan, yang terakhir kita pakai CPU cooler dari Olsey juga, yang mana udah ada RGB-nya yang auto ya, auto flow gini. Ini juga permintaan dari Bang Lutfi karena pengen mirip-mirip sama dengan postingan video kita yang lalu ya, yang Furion Herpo. Jadi kita masih menggunakan CPU cooler yang sama ya. Dan di sini kita juga pakai yang namanya WiFi card dari TP-Link. Ini opsional aja untuk kalian. Sekilas info, untuk PC itu belum bisa ada konektivitas WiFi kalau belum ada penangkap sinyalnya. Di beberapa motherboard yang serinya cukup tinggi itu memang sudah ada, tapi untuk kelas yang low atau yang middle seperti ini itu belum ada. Kalian harus menambahkan WiFi card atau USB WiFi, itu kalian bisa. Atau misalkan kalian bisa langsung mencolokkan kabel RJ45 dari router kalian ke PC. Jadi itu silahkan pilihan masing-masing aja, opsional sesuai pilihan atau preferensi kalian masing-masing ya. Dan seperti biasa, sepertinya rasanya kurang afdol kalau kita nggak ada benchmarknya.
Kita akan coba tes sesuai dengan permintaan Bang Lutfi ingin bermain game ataupun streaming seperti game PES 2021 ataupun GTA 5. Jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja mari kita lihat benchmarknya.
Nah, dari benchmark yang sudah kita lihat, ternyata memang cukup oke ya. Si performa dari Asus GTX 1050 Ti ini masih bisa diajak lari untuk bermain game PES 2021 atau untuk game GTA 5 yang luar biasa ya. Jadi ini juga bisa jadi opsi untuk kalian dikala memang harga PGA lagi naik. Ya, pengen performa yang cukup oke, mungkin 1050 Ti bisa kembali lagi menjadi pilihan. Tapi kalau kalian mau lebih tinggi lagi, punya budget lagi, kalian bisa naik lagi ke atasnya seperti GTX 1650 atau GTX 1660 Super. Tapi sedih ya, harganya sekarang mahal luar biasa sekali. Ya kita sama-sama doakan lah, mudah-mudahan harga PGA dan harga komponen lain cepat turun supaya rakit PC Indonesia itu bisa murah lagi gitu kan, buat kebutuhan gaming, editing, buat sekolah, buat semuanya bisa murah lagi. Memang sedih sih, jadi rakitan seperti ini kalau dibandingkan sama dulu mungkin bisa hampir 2 kali lipatnya ya. Dan ngomong-ngomong untuk konsumsi dayanya, berapa sih konsumsi daya dari PC ini? Mari kita lihat dulu untuk konsumsi dayanya. Nah, cukup irit bukan untuk konsumsi dayanya, jadi ini bisa cocok juga untuk kalian gunakan gaming ataupun daily PC kalian di rumah ya. Masih cukup oke lah, spek-spek seperti ini tuh nggak terlalu makan banyak listrik lah gitu ya. Apalagi penggunaannya misalkan sehari cuma 3 jam, 2 jam, itu nggak terlalu kerasa banget lah. Beda kalau kalian udah pakai PC-PC yang kenceng banget gitu ya. Pasti performanya udah kenceng, listriknya juga kenceng juga ya. Oke, dan untuk harganya berapa sih total harga saat saya membeli komponen ini atau PC ini menghabiskan berapa sih? Dan ini adalah kurang lebih rinciannya ya. Jadi rinciannya itu sekitar 9,6 atau 9,7an ya. Ini adalah hanya estimasi harga komponennya aja. Jadi kalian jangan samakan kalau misalkan kalian membeli PC di toko komputer, kalian kasih spek seperti ini, harganya segini, itu mungkin akan berbeda. Karena saya pun di sini tidak memasukkan ada biaya rakit ataupun ongkos kirim pembelanjaan ya. Jadi ini hanya khusus untuk estimasi komponen dan kalau kalian merakit sendiri ya. Ya, dan ini tuh harganya masih bisa di price juga, masih bisa naik turun juga sesuai dengan komponen yang kalian pakai. Seperti tadi PGA-nya bisa pakai merek yang lain, bisa di bawahnya, dan juga misalkan untuk CPU cooler nggak pakai dulu, itu bisa ngepres budget ya. Bisa sangat-sangat sekali ngepres budget. Jadi banyak banget yang bisa kalian pangkas gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi gambaran aja untuk kalian, rakit PC di zaman sekarang memang harganya cukup mahal. Spek seperti ini aja udah lumayan ya, 9 jutaan. Jadi kalau dulu 9, 10, 11 tuh udah bisa dapat RTX 2060 ya tahun lalu, sekarang ya masih sedih lah harganya. Jadi mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe channel JTech ID karena besok kita akan ada giveaway lagi, jadi jangan ragu untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan juga pastinya kalian harus sudah like ya. Dan bersama saya Angga Wigang Saputra, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID, see you.